berbagi dengan Bapak di materi pemeliharaan sasis sepeda motor. Nah, ini Bapak akan menyampaikan materi tentang memperbaiki kerusakan sistem rem mekanik. Ya, tapi sebelum pengerjaan dimulai, nah, Bapak ini silakan tunjuk diri. Nah, silakan bajunya dirapikan dulu. Perlengkapannya disiapkan untuk pembelajaran hari ini. Sudah semuanya? Oke, kita duduk kembali. Masih ingat Rio SMK? SMK? Bisa. SMK? SMK? SMK 10? 40? Baik, untuk memulai kegiatan ini, ya, Bapak akan lakukan absensi dulu. Yang pertama, Ade Restu, Ain Siti, Arif Maulana, Darsa, mana kalian? Dena, Fajar, Hasan, Ilham Maulana, Muhammad Hafid, Muhammad Dijat, Nabil, Ramdan, Restu, Rina Agustina, Saiful Ridwan, Sadi Maulana, Septian, Yadi, Yudi. Berarti 2 orang sudah hadir ya. Baik, sebelum dimulai silakan saya pimpin doa dulu. Pimpinan saya kembali duduk siapkan. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Doa tetap diakhiri. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai, ya, untuk menumbuhkan rasa kecintaan tanah air Indonesia, silakan saya minta berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Proses pembelajaran itu seperti apa dan termasuk ke proses penilaiannya untuk mendapatkan nilai Anda harus seperti apa. Yang pertama, ini ada kompetensi siswa. Nah, di kompetensi ini Anda akan memperbaiki kerusakan sistem rem mekanik. Tahu rem mekanik? Tahu? Rumah tromol. Nah, di rem tromol, bukan itu yang termasuk rem mekanik. Di proses memperbaiki di sini sudah jelas. Nanti akan ada kendaraan ataupun unit yang rusak, Anda harus memperbaiki itu di rem mekaniknya. Di mana di kompetensi siswa ini, kompetensi dasarnya yang pertama adalah Anda harus mampu menganalisis gangguan pada sistem rem mekanik. Ya, dianalisis dulu kerusakannya seperti apa.
menentukan solusinya seperti apa. Yang kedua, ini untuk kompetensi di bagian teorinya. Nah, ini teori. Untuk 4.11 ini adalah untuk memperbaiki sistem rem mekanik. Jadi setelah Anda tahu gangguannya, solusinya seperti apa? Itu dengan cara memperbaiki. Nah, ini ada kompetensi dasar. Nah, ini ya, menganalisis gangguan, kemudian ada juga menerapkan prosedur perbaikan dan atau pemeriksaan pada komponen. Nah, untuk prakteknya itu Anda melakukan pemeriksaan, menentukan kerusakan dan melakukan pergantian. Secara otomatis kompetensi di sini itu Anda nanti akan melakukan proses pembongkaran unit kendaraan. Langkah pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode yang dinamakan dengan problem based learning. Jadi kita akan belajar dari permasalahan. Permasalahan naon? Bukan permasalahan seperti apa. Itu yang akan nanti Anda kerjakan dari mulai masalah sampai mendapatkan nanti solusi. Ya. Dimana diawali dengan yang namanya identifikasi masalah. Ya. Kemudian Anda harus menentukan masalahnya itu apa yang ada nanti di kendaraan. Ya, yang selanjutnya ada pengembangan solusi. Ya, menurut buku, menurut internet ataupun menurut bahan bacaan yang ada itu, bagaimana proses perbaikan anak, bagaimana proses untuk mengembangkan ataupun mendapatkan solusi dari permasalahan. Yang selanjutnya adalah melakukan tindakan. Actionnya seperti apa? Nah, apakah dia harus diganti atau masih bisa diakali, gitu kan kalau kita itu bilangnya. Nah, kemudian ada yang namanya dengan evaluasi dan pelaporan. Dan nanti di evaluasi pelaporan ini nanti Anda akan mendapatkan lembar job sheet. Nah, lembar job sheet di sana itu nanti Anda isi, itu menjadi bahan laporan, termasuk nanti Anda akan melakukan presentasi. Ya, presentasi itu akan menyampaikan dari awal sampai akhir kegiatannya seperti apa Anda sampaikan. Selanjutnya, untuk proses penilaian di sini ada dua. Penilaian itu yang pertama ada penilaian kognitif ataupun penilaian pengetahuan. Jadi ada di kognitif ada soal proses, nanti kemudian ada presentasi diskusi. Ketika ada diskusi, baik prosesnya, mohon maaf, HP-nya simpan dulu, kamu ke depan. Ya. Jadi nanti ketika Anda di diskusi, ya, Anda ketika diskusi dimulai, presentasi di depan juga dimulai. Perhatikan dengan sesama. Ini permasalahan yang timbul. Nah, ini yang permasalahan yang timbul. Iya. Apa masalah yang terjadi di motor tersebut? Rem belum. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tadi Anda melihat yang ada di sini. Ya. Pernah tidak Anda melakukan ataupun menggunakan kendaraan remnya blok? Apa yang Anda rasakan? Panik ya. Nah, makanya mekanisme ataupun sistem rem ini adalah komponen yang sangat vital, yang harus ada. Ya, jangankan unit sepeda motor yang jelas sudah ada mesinnya, sepeda saja ataupun apa yang didorong di kendaraan otopet ya. Nah, itu pun ada remnya, walaupun yang menggunakan anak kecil, apalagi yang menggunakan mesin. Jadi di kehidupan sehari-hari sistem rem ini khusus di sepeda motor itu sangat penting. Nah, sehingga perawatannya itu dari kasus itu harus Anda betul-betul bisa. Nah, harapannya Anda nanti ke depan sudah bisa untuk memperbaiki. Di sini nama kelompok, kemudian kelasnya. Nah, dilanjut. Nah, di sini ada petunjuk umum, kemudian petunjuk khusus juga. Selanjutnya ada yang untuk kesimpulan. Nah, ini yang diisi. Nah,
Jadi yang pertama tadi kita lihat di tayangan video itu ada sistem yang bermasalah. Ya, sistem bermasalahnya apa? Perkiraan. Nah, perkiraan komponen yang rusak itu apa? Kemudian, nah, akibat dari komponen yang rusak itu apa akibatnya? Ya. Selanjutnya di sini adalah cara fungsinya seperti apa? Anda jelaskan. Yang terakhir adalah solusi. Kemudian ini untuk praktek. Untuk prakteknya Anda nanti lakukan pembongkaran seperti ini. Nah, ini komponen sudah kelihatan. Nah, di sini ada proses pemeriksaan. Dari rem blok di sini, kira-kira komponen yang rusaknya ampas. Lain ada yang tahu komponen rem trombon apa saja? Ampas rem, sepatu rem, handle rem. Nanti lakukan diskusi. Duduknya berkelompok. Ya. Ini dibuka. Nah, Wow, pas rem pas agak keren. Nah, Yuk. Nah, nanti ini yang harus Anda lakukan proses pembongkaran ya untuk di mekanisme rem mekanik. Nah, nanti di sini ada ini adalah sepatu rem ataupun bisa kampas. Kemudian nanti ada bagian pegas. Ini yang harus diperhatikan itu. Nanti di sini ada titik ataupun poin untuk pengecekan dia masih standar atau tidak. Aus tidaknya kampas itu bisa dilihat nanti dari sini. Ya, itu silakan lanjutkan diskusinya. Ini kelompok A ya. Mau tanya Pak, kalau ini kesimpulan gimana caranya sih? Nah, nanti itu kesimpulan hasil daripada yang ini. Ya, Anda rangkum saja yang dari permasalahan sampai solusi masukkan di sini. Sudah, beres. Ini habis, selanjutnya harus dimengerti nampak. Oke, kalau dia sudah beres, boleh untuk langsung lakukan praktek. Boleh, yang lain ada yang ngisi, ya. Nanti yang ke bagian bongkar, nanti Anda tuker yang bagian disampaikan. Ya. Di job sheet yang ada gambarnya, masuk ke PDF praktek. Nah, nih yang pertama adalah Anda ngecek. Nah, silakan ambil alat ukurnya. Seperti ini, ya. Untuk proses pengukurannya itu, ya, pada gambar itu ukur ketebalan. Nah, jadi awas, ketebalan itu bukan seperti ini salah, ya. Tapi Anda ukur jaraknya. Nah, ada yang dibuat seperti ini, satu cara. Kemudian ada juga yang dari sini. Nah, Anda ukur ketebalannya, kan? Kelihatan Anda kunci, kemudian hasil ukurnya dibaca. Ya, bisa dipahami sampai.
pengukurannya, lihat gambar. Nah, di sana ada pengukuran diameter tromol. Diameter tromol itu bagian yang bersentuhan dengan sepatu rem. Ini kan seperti sepatu rem. Nah, Anda nanti ini tromolnya. Bukan yang luar, tapi yang dalam. Kita melakukan pengukuran dengan menggunakan diameter. Lagi kita belum balik apa yang dilakukan? Anda bersih apa? Dari apa? Debu. Teman-teman di pulang positif. 118. Sini kan Anda tinggal lihat saja. Ya, yang pengencangan dari 0 kemudian sampai 140. Ya, ini untuk meratakan. Caranya ini tinggal Anda pasang seperti biasa, dikencangkan. Ya. Nah, jadi lakukan pengencangan. Ya. Nah, jadi sampai kalau nilainya di 118 berarti Anda ini harus sampai 118. Kan diangkat. Ini kan udah bergerak. Nah, silakan coba. Nah, lakukan kamu. Nah, seperti itu ya. Oke. Kencang. Nah. Izinkan kami dari kelompok A akan melaksanakan presentasi dari hasil analisis dan perbaikan kami. Kondisi kendaraan yang saya dapatkan yaitu rem tidak berfungsi atau belum. Itu diakibatkan kurangnya perawatan pada sistem rem. Oleh karena itu pentingnya untuk selalu mengecek kondisi terutama sistem rem. Analisis komponen yang rusak itu terletak pada jarak main bebas tuas rem yang terlalu jauh. Baik dilihat dan diraba secara visual ataupun dengan melakukan pengukuran diameter. Solusi yang dilakukan untuk permasalahan ini, kami kelompok B melakukan pergeseran titik tumpu pada bagian setelan rem. Walaupun ini tidak direkomendasikan, akan tetapi biar menghemat karena biaya ganti tromol cukup besar dan juga jarak setelan rem atau tuas rem harus pada ukuran standar. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika tadi pada solusi tromol yang sudah tidak standar, kalau menggeser tuas yang bawah, apakah tidak akan berdampak pada sistem rem? Izin jawab dari kelompok B. Dampak secara signifikan yaitu mengakibatkan rem berfungsi karena memang tidak jauh pergeseran titik juga. Tapi memang ini direkomendasikan oleh bengkel resmi hanya untuk sementara. Jadi itu jawabannya, hanya untuk sementara digeserkan tuas rem ini. Nah, jadi yang perlu Anda perhatikan, ketika digeser itu kalau misalkan di bagian ini kan kelompok A itu bahwa pemeriksaan diameter tromol itu menghasilkan batas servisnya itu 131. Sedangkan kelompok A mengukur itu angkanya 135. Jadi semakin membesar. Kenapa? Karena dia sudah aus. Nah, kenapa digeser? Karena memang jarak persinggungan sepatu remnya itu tidak sampai. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil eksplorasi dari guru dan juga praktek. Jadi penyebab motor dengan kondisi rem yang low, analisis komponen yang bermasalah di awal itu terletak pada komponen kompas rem. Karena
tidak singgungan dengan promot karena fungsi kampas sangat besar, di mana menjadi ujung kelihatan dari rem mekanik para motor, sehingga perlu dilakukan pembongkaran. Setelah diamati, ternyata kondisi kampas rem yang ke-1 asbes kampas rem sudah keras mengakibatkan licin. Yang kedua, ketebalan kampas rem sudah mencapai batas minimal. Dari solusi yang akan dilakukan yaitu kami melakukan penggantian komponen sepatu rem. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya, pada penggantian komponen terutama sepatu rem, apa perbedaan komponen yang original dan KW? Izin jawab, jelas yang original lebih baik karena setelah direkomendasikan oleh perusahaan akan tetapi itu dikembalikan lagi ke konsumen atau yang punya motor. Karena secara material pun ori dan KW jelas perbandingannya sangat jauh. Yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk produk antara KW dengan yang ori itu jelas. Nah, kalau misalkan kita masuk ke bengkel-bengkel resmi, otomatis mereka akan merekomendasikan yang ori, ya, karena memang itu adalah produk dari mereka, sangat direkomendasikan. Cuman kalau kita masuknya ke bengkel-bengkel yang ada di pinggir jalan, ya istilahnya bengkel umum lah. Nah di sana itu kan mereka lebih merekomendasikan barang yang memang lokal ataupun KW. Untuk apa? Karena memang dari segi asbes yang ada, asbesnya sudah keras. Ini sudah kelihatan keras. Walaupun Pak kelihatannya masih tebal, ya, tapi kenapa tidak mampu untuk mengerem? Karena ini ya sudah keras, efek dari panas. Nah kemudian KW, nah ini material dari asbes ini itu lebih empuk daripada yang original. Kalau misalkan rekomendasikan yang mana adalah tetap yang ori. Nah, cuman ada plus minus juga. Tidak, maksudnya tidak misalkan kita pilih ini yang lebih bagus, tidak. Nah, itu kembali lagi kepada selera konsumen. Oke, terima kasih ya untuk kelompok A. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini ada yang menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ada Pak, jadi Pak. Silakan. Nah, dari kelompok A ya. Oke, silakan menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi sering melakukan perawatan rem karena rem merupakan komponen yang sangat vital bagi kendaraan. Perawatan baik penggantian ataupun pembersihan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih keluar. Poin pentingnya itu adalah kita harus sering melakukan pengecekan di mekanisme sistem rem, ya baik itu rem depan ataupun rem belakang. Anda, ya di sini sebagai siswa teknik bisnis sepeda motor, Anda harus sering melakukan perawatan. Anda harus mampu memperbaiki. Nah, besar harapan Bapak Anda ke depan itu ya minimal kita sudah bisa kompetensi servis rem, nah, kita buka di bengkel ataupun kita buka di rumah, buka usaha, terima servis rem walaupun hanya rem saja. Jadi itu sudah masuk ke intinya bisa ke spesialis. Ini memperbaikinya spesialis rem. Nah, itu kan lumayan untuk Anda berwirausaha. Ya. Kemudian ya untuk selanjutnya ya silakan keluarkan handphone, kita lakukan post test. Ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk melakukan proses yang ini. Ini linknya boleh. Sudah semuanya?
Nah ini ya yang tadi terjun itu sekarang sudah tersenyum dia. Ya tersenyum kenapa? Karena Anda sudah melakukan servisnya ya walaupun unit kendalanya berbeda. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sini ada kata mutiara. Kalau kamu rajin latihan pasti cepat bisa. Kalau belum bisa Ya banyak berlatih. sehingga tadi hanya ada satu kasus. Sehingga masih banyak kasus-kasus yang lain di rem ini harus Anda terus perdalam, kemudian harus terus membongkar, pasang. Ya. Ada yang tanyakan sebelum ditutup? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya minta silakan saya pimpin doa. Pimpinan saya ambil alih duduk siap gerak. Setelah melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi